Bagi anak-anak kami seluruhnya, pada hari ini kita melanjutkan materi kita. Ini merupakan materi kita yang terakhir pada topik ruang tiga dimensi, ya judulnya itu proyeksi. Proyeksi itu dapat kita artikan secara sederhana sebagai pencerminan. Pencerminan antara suatu objek ini dapat kita anggap boleh sebagai titik, boleh garis, boleh bidang yang dicerminkan terhadap suatu objek yang lain. Misalnya begini. Misalnya kalau kita anggap, katakanlah misalnya pada pada bidang datar, katakanlah misalnya ada sebuah garis yang lain. Kalau misalnya ini garisnya kita katakan garis L, dan garis yang mirip ini kita akan AB, maka kalau AB kita proyeksikan ke garis L, kira-kira begini maksudnya. Nah, dari A nanti kita tarik garis yang tegak lurus, kemari, dan juga kemari. Sehingga ini kita peroleh dua titik yang baru, yaitu A aksen dan B aksen. Nah, di sana ikut siku-siku, isope ikut siku-siku. A aksen dan B aksen ini ceritanya adalah proyeksi AB pada garis L. Jadi kalau misalnya garisnya kita buat katakan posisinya beda, katakanlah misalnya begini garisnya. Katakanlah T ya, dengan T A B. Nah, kalau dari A kita tarik garis yang tegak lurus ke AB, katakanlah di sini diperoleh A aksen, maka dapat kita katakan bahwa TA aksen ini adalah proyeksi TA pada TB. Nah, dengan cara yang sama, tapi di sini harus catatannya harus siku-siku. Dengan cara yang sama, misalnya kalau kita tarik garis dari B yang tegak lurus ke TA, katakan di sini B aksen. TB aksen ini adalah proyeksi TB pada TA. Jadi langkah penggambarannya itu sama seperti konsep bayangan. Misalnya saya ulangi lagi begini. Misalnya ada sebuah garis yang memotong garis yang lain. Katakan garisnya begini. Oke, kita namai titiknya. Katakanlah titik A, B, C, titik ujungnya ini D, lalu E. Kalau misalnya BD kita proyeksikan ke, katakanlah misalnya AE, maka ceritanya dari titik D itu cukup kita tarik yang garis yang tegak lurus kemari, katakan D aksen. Maka hasil dari sini nanti proyeksi ini BD itu garis AE adalah BD aksen. Nah, yang menoni yang saha tuson. Inilah garis menyatakan proyeksi dari BD ke AE. Bisa diikuti ya. Nah, kita lihat saja contoh soalnya. Perhatikan misalnya contoh berikut. Diberikan sebuah kubus ABCDEFGH seperti pada gambar. Nah, perhatikanlah contohnya ini. Oke, ini kubusnya dengan panjang rusuk. Misalnya ala bula 10 sonar tayam menjawab panjangnya adalah 10. Nah, misalnya tentukanlah panjang proyeksi EG ke bidang BDE. Untuk menentukannya,
Untuk menentukan proyeksi dari bidang EG ke bidang BDE, kita gambarkan dulu objek-objek yang kita proyeksikan dan bidang proyeksiannya. Ini EG. Nah, itu. Nah, selanjutnya bidang BDE. Oke, ini bidang BDE. Saya gambarkan dengan warna yang lain. Katakan yang ini. Ini B. Mari. Nah, memproyeksikan garis yang merah ini ke bidang yang hijau kemari. Nah, untuk menentukannya sama seperti konsep yang tadi, jolo gambar di bidang BDE on, sudah ada garis untuk mewakilinya. Oke, kita katakan ini. Hop. Jadi ceritanya yang merah ini kita proyeksikan ke yang kuning. Yang kuning. Nah, lanjutannya dari titik G, kita tariklah garis yang tegak lurus ke garis yang kuning. Oke, kita katakan dulu titik dipotongnya, ini katakanlah titik P, lalu titik Q. Nah, nyo sonari na meron bayangan non memotong siku-siku son, maka yang akan kita cari di sini adalah EQ. EQ lah yang akan kita cari panjangnya. Nah, pertanyaannya tinggal EQ. Untuk menentukan panjang EQ, untuk menentukan panjang E ke Q. Nah, perhatikan dulu, kalau dari G ke Q itu kan bidang yang berjauhan, boleh dapat kita anggap nanti sebagai 2/3 kali diagonal ruangnya. Jadi ceritanya GQ ini sendiri langsung 2/3, diagonal ruangnya kan berarti 10 akar 3, berarti sama dengan 20/3 akar 3. Ima anon oma anon ceritanya GQ. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kalau kita gambarkan segitiganya, segitiga yang memuat EQ ini sendiri. EQ. Oke. Segitiganya ceritanya adalah kalau kita gambarkan itu, perhatikanlah. Lihat segitiga EQG. EQG itu siku-siku di titik Q. Gabi apa segitiga nih? Son. Tapi siku-siku kemarin. Ini titik Q, E, lalu G. Dengan panjang-panjang rusuknya ini diagonal ruang 10 akar 2 dan ini 20/3 akar 3. Dengan menggunakan teorem Pythagoras dengan EG sebagai sisi miring, maka dapat kita hitung bahwa EQ sama dengan akar dari, dengan notasinya dulu. EQ ini sama dengan EG kuadrat dikurang GQ kuadrat. Nah, kita lanjutkan, berarti kan begini. Nanti sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat ditambah 20/3 akar 3 kuadrat sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat itu 200 ditambah 20/3 kuadrat, ini kan ceritanya jadi 20 kalau dikuadratkan 400, akar 3 dikuadratkan 3, lalu 3 dikuadratkan 9, berarti sama dengan akar dari ini jadi tambah 1200/9. Ini pun kita buatlah jadi per 9, berarti kan jadi 1800/9. Oke, kita lanjutkan kemarin ya, sama dengan akar dari 3000/9. Per 9-nya ini boleh saja keluarkan aja langsung, berarti 1/3 akar 3000. Akar 3000 ini sama dengan, kalau kita sederhanakan kan akar dari 30 kali 100. Akar 100 itu 10, sama dengan 10 akar 30. Berarti ini jadi 1/3 dikali 10 akar 30. Maka hasil proyeksinya 10/3 akar 30. Panjang proyeksi EG pada bidang BDE adalah 10/3 akar 30. Kita lihat nanti contoh soal yang lain. Baik, perhatikan contoh soal selanjutnya. Ini merupakan soal yang saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Saya baca soalnya ini ya.
Diketahui kubus ABCDFGH titik P terletak pada perpanjangan CG sehingga CP sama dengan 2CG. Panjang proyeksi CP pada bidang BDP adalah titik. Kita gambarkan dulu posisinya titik P. Nah, P itu terletak pada perpanjangan CP sehingga CP sama dengan 2CG. Maka dari sini itu diperpanjang kemari. Sehingga disinilah posisinya titik si P. Nah, CP itu sama dengan 2 kali CG. Ini CP, ini CG. Berarti kalau kita tarik ini 6, 0, 12 mana. Nah, panjang proyeksi CP yang ini pada bidang BDP. Oke, kita gambarkan dulu bidang BDP-nya. Saya gambarkan di sini saja lah. Sorry. BDP berarti ini. Ini tuson. Oke. Yang akan kita proyeksikan adalah garis yang merah ini terhadap bidang yang biru. Nah, untuk menentukannya, saya buat dulu sebuah garis untuk mewakili bidang yang biru ini. Misalkanlah dulu garisnya itu garis tengahnya nanti ini. Oke, harusnya warna yang lain tuh aja, misalnya yang hijau. Oke, ini. Oke, kita katakan titiknya ini adalah titik Q. Nah, langkah lanjutannya dari titik C, kita tarik garis yang tegak lurus ke PQ. Yang ini. Oke, katakan memotong di R. Pertanyaan akhirnya adalah panjang dari PR ini sendiri. Oke, jawab untuk menentukannya. Yang pertama, kita buat dulu bidang yang membuatnya. Berarti yang harus kita perhatikan adalah segitiga PCQ. Saya gambarkan segitiganya kira-kira begini. Tuson. Nah, oke, ini C, ini C, ini P, ini Q. Lalu dari C ditarik garis yang tegak lurus kemari, memotong di titik R. Nah, inilah yang ditanya. Pertanyaan. Nah, untuk menentukannya perhatikan saja rumus-rumusan luasnya. Kalau ini misalnya, ini tadi 6, berarti ini 12. CQ itu setengah dari AC. Berarti molo AC diagonal ruang, ono akar 2, berarti ini jadi 3 akar 2. Nah, oke, lanjutannya begini. Misalnya, kita perhatikanlah dulu PQ kita hitung. Katakan kita menghitung PQ. PQ sama dengan, perhatikan dengan menggunakan teorem Pythagoras, ini sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah QC kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah ini 3 akar 2 kuadrat, berarti 18. Berarti sama dengan akar dari 162. Ini 2 kali 81, berarti jadi 9 akar 2. Oke, ini 9 akar 2. Satu adalah 9 akar 2. Untuk menentukan panjang dari ini, panjang dari PR, misalnya saya perhatikan hanya sudut yang ini. Oke, berarti kan ada dua segitiga yang saya buat. Segitiga yang besar, segitiga PCQ. Kosinus theta itu sama dengan samping per miring. Samping per miring. Berarti sama dengan 12 per 9 akar 2. Dari segitiga satu lagi, segitiga misalnya PRC. Kosinus theta itu sama dengan samping PR per miring. Justru ini miringnya 12. Karena kedua hubungan ini sama-sama cos theta. Ceritanya kan cos theta itu sama dengan kosinus theta. Sehingga 12 per 9 akar 2 sama dengan PR per 12. Kita kalikan menyilang.
9 akar 2 PR sama dengan 12 kali 12. Sehingga PR sama dengan 12 dikali 12 per 9 akar 2. 9 akar 2 di sini ya. Oke, nyom mati itu son. Dulu 4. Di 3 lagi, maka kemarin 4. Berarti jadi PR sama dengan 16 per akar 2. Kalau kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, ini jadi 16 per 2 akar 2 sama dengan jebret 8 akar 2. Maka jawabannya adalah cacing 8 akar 2. Nah, ini merupakan materi terakhir kita di ruang 3 dimensi untuk minggu depan. Ujian penilaian tengah semester, topik ujiannya itu sampai ke proyeksi ini yang terakhirnya. Jadi dipelajari saja, diulang-ulang videonya, buat catatannya dari sini. Mudah-mudahan ujiannya lancar untuk minggu depan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat belajar.